warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Semuanya baik. Sebelum belajar seperti biasa ya, kita berdoa dulu. Berdoanya di dalam hati, dipimpin sama ketua kelasnya. Silahkan Hilman pimpin doanya dalam hati. Dalam hati dimulai. Selesai? Selesai, udah ya. Nah, setelah berdoa, Ibu akan menanyakan nih, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa saja yang tidak hadir? Siapa? Agil kenapa nggak hadir? Nggak tahu. Kebiasaan kalian ya. Kalau nggak ada yang hadir pasti nggak tahu. Nanti kalau misalkan kalian nggak akan sekolah atau nggak akan ke sekolah, kalian harus memberitahu, minimal memberitahu temannya ya. Jadi kalau nggak masuk ada keterangannya, apakah izin atau sakit. Oke, selanjutnya kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Lagu nasionalnya Satu Nusa Satu Bangsa. Apa semuanya? Apa? Sok, silakan. Siap ya? 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Pusaka Indonesia tercinta, bangsa dan bahasa kita bersama. Selesai. Oke, setelah kita menyanyikan lagu, Ibu mau bertanya nih. Minggu lalu ya kita tepat mempelajari tentang apa coba? Kita sifat-sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa coba sifat mustahil itu, masih ingat gak? Coba apa pengertiannya? Kudus, fana, mumasalatul lil hawadisi, yahudi gairihi, ta'adud, azun, dan lain-lain. Ada berapa jumlahnya? Ada jumlah sifat mustahil Allah, jumlahnya ada 20. Sudah hafal ya? Sudah? Sudah, alhamdulillah kalau sudah hafal. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang apa? Coba baca di depan. Asmaul Husna. Ayo mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna ya. Jadi hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Sebelumnya Ibu akan bertanya, apa sih Asmaul Husna? Ada yang tahu nggak? Kita belajar Asmaul Husna itu udah dari kelas 2. Apa coba Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik ya. Jumlahnya ada berapa? Ada 99. Tapi hari ini akan kita bahas hanya 2 Asmaul Husna. Kan Asmaul Husna itu ada 99. Tapi yang akan kita bahas hari ini hanya 2 ya. Al-Wahhab dan Al-Qadir ya, nanti kita bahas. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini, yang pertama adalah kalian ya, peserta didik itu kalian. Peserta didik mampu memahami makna Al-Wahhab dan Al-Qadir.
Al-Kabir. Jadi Ibu harapkan setelah kalian belajar hari ini, kalian dapat memahami makna nih. Memahami makna dari Asmaul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Kabir. Itu. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi contoh-contoh penerapan Al-Wahhab dan Al-Kabir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian dapat mengambil contoh-contoh ya dalam penerapan Al-Wahhab dan Al-Kabir dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah kalian dapat atau mampu menunjukkan sikap syukur dan rendah hati sesuai dengan makna Al-Wahhab dan Al-Kabir. Jadi setelah kalian belajar tentang Al-Wahhab dan Al-Kabir, kalian dapat menjadi orang yang bersyukur dan orang yang rendah hati sesuai dengan makna Al-Wahhab dan Al-Kabir tadi ya. Nah, selanjutnya kegiatan langkah-langkah kita ya. Langkah-langkah pembelajaran kita nih. Langkah-langkahnya ini seperti biasa. Yang pertama, kalian akan dibagi kelompok. Nanti ya, Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Selanjutnya, kalian menyimak materi yang akan disampaikan. Tentang apa tadi? Tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab, dan Al-Kabir. Nanti kalian simak materinya. Yang ketiga, apa? Mengerjakan LKPD dengan berdiskusi. Nanti Ibu berikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nanti kalian isi dan diskusi. Selanjutnya, mempresentasikan hasil kelompoknya. Nanti per kelompok ke depan hasil LKPD-nya dipresentasikan. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti ya. Ibu ingin kalian membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Nah, sudah dibagi kelompoknya? Sudah semuanya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai Asmaul Husna. Coba lihat ke depan dulu semuanya. Perhatikan dulu ya. Ibu akan membahas sedikit mengenai Asmaul Husna. Yang pertama, pengertian Asmaul Husna. Coba baca apa pengertian Asmaul Husna. Allah yang dimiliki Allah. Asmaul Husna ini berjumlah 99 nama-nama Allah. Jadi Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang indah dan baik dari Allah ya. Jumlahnya ada 99. Nah, nama-nama Allah itu. Nah, sekarang yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai, kan kita akan membahas 2 Asmaul Husna ya, Al-Wahhab dan Al-Kabir. Pertama, Al-Wahhab. Hari ini kebetulan kita akan membahas Asmaul Husna Al-Wahhab ya. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Jadi Allah itu Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi, pemberi karunia yang kita peroleh. Allah lah yang memberi kehidupan kepada kita ya. Allah lah yang memberi kehidupan kepada kita, memberi keimanan, kesehatan, keselamatan, rizki, dan lain-lain. Jadi yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita sehat, yang memberikan kita keimanan, keselamatan adalah Allah. Kenapa Allah coba? Karena Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab apa? Maha Pemberi, ya itu. Terus bukti Allah Maha Pemberi, apa buktinya? Banyaknya nikmat yang kita peroleh. Salah satunya kesehatan tadi, kenikmatan, rizki, itu adalah nikmat-nikmat yang kita peroleh dari siapa? Dari Allah yang Al-Wahhab, dari Allah yang Maha Pemberi ya. Selanjutnya tentang manfaat. Jadi manfaat kita
meyakini bahwa Allah itu Al-Wahhab ya. Manfaat kita bahwa Allah itu Al-Wahhab. Pertama, memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan. Kita nggak usah khawatir ya dalam kehidupan. Soalnya kita punya Allah yang Maha Pemberi. Itu kudu khawatir, nggak usah khawatir. Soalnya kita punya Allah. Yang kedua, selalu berusaha dengan maksimal. Kita selalu berusaha dengan maksimal. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang ketiga, menjadi orang yang tawakal. Tawakal, ada yang tahu tawakal apa? Tawakal kita berusaha tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang keempat, menjadi orang yang pandai bersyukur. Karena kita yakini Allah itu Maha Pemberi, jadi kita selalu bersyukur. 5, menjadi orang peduli dan memberi kepada sesama. Karena Allah Maha Pemberi, jadi kita meneladaninya dengan kita juga memberikan kepada sesama, kepada tetangga, kepada teman ya itu. Jadi untuk meneladani sifat Allah atau nama Allah yang Al-Wahhab atau Maha Pemberi. Nah, itu penjelasan singkat mengenai Al-Wahhab. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nanti belum? Semuanya sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian presentasikan ke depan ya hasil dari diskusi hari ini. Silakan kepada kelompok 3. Udah siap? Oh, ke depan, kelompok 3. Yang di saat temannya lagi berdiskusi, yang lainnya perhatikan. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan ya. Oke, siap? Sini. Dia teman-teman. Oke. 1. Mempresentasikan Hasil yang diskusi kelompok 3. Pertama, membuat kaligrafi dengan kata Al-Kabir dan Al-Wahhab. Coba perlihatkan kaligrafinya. Nah, ini hasil dari kerja kelompok 3 ya. Tentang kaligrafi. Selanjutnya, nomor 2-nya, LKPD yang kedua. Manfaat kita meyakini Asmaul Husna Al-Wahhab. Pertama, memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan. Yang lain perhatikan. Kedua, selalu berusaha dengan maksimal. 3, menjadi orang yang tawakal. Orang yang tawakal. Oke. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudah di akhir pembelajaran ya. Nah, Ibu akan menarik kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang apa hari ini? Asmaul Husna apa? Al-Wahhab ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai Asmaul Husna Al-Wahhab. Jadi kesimpulannya Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi ya. Semua yang kita punya, kenikmatan-kenikmatan yang kita punya itu pemberian dari Allah itu. Lalu kita harus selalu meyakini bahwa Allah itu Al-Wahhab. Lalu selanjutnya ya, Ibu ingin kalian mengisi post-test atau tes tentang pembelajaran kita hari ini ya. Kan kita tadi udah belajar mengenai Al-Wahhab. Nah, Ibu ingin kalian mengisi tesnya atau soal-soal tentang Al-Wahhab dan Al-Kabir. Silahkan isi.
Nah, lagi ngerjain, ayo isi. Misalkan penilaian isi dengan ini atau tanggapan mengenai misalkan datang tindak lanjut memberikan tugas menanyakan nih, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang tidak? Oke, menyenangkan ya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna yang mana? Nih, tadi kan kita belajar Al-Wahhab. Berarti minggu depan kita akan belajar tentang Al-Khabir ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai Al-Khabir itu. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Oke? Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi